Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fitri Nur Aulia Fahmi dengan stambuk 057 dan saya sendiri Sakina Aziza dengan stambuk 043. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi analisis sensitivitas antibiotika. Jadi uji sensitivitas antibiotika ini dilakukan karena pada tahun-tahun terakhir ini banyak bakteri yang telah resisten yang dapat menyebabkan infeksi yang sangat serius dan bahkan sampai terjadi kematian, sehingga beberapa ahli melakukan program suatu tes atau pengujian sensitif dengan menggunakan metode yang dapat dipercaya yang menghasilkan data yang dapat dibandingkan. Kemudian hasil dari uji tersebut dapat digunakan sebagai informasi mikrobiologis dan epidemiologis serta dapat membantu para klinisian dalam memilih zat antimikroba yang cocok untuk pengobatan infeksi mikrobial. Kemudian ada beberapa metode, diantaranya metode Kirby-Bauer dan metode difusi agar, di mana metode ini dia dapat dikerjakan dengan memungkinkan tes secara serentak beberapa antibiotika. Jadi tidak hanya satu antibiotika saja yang dapat dites, namun dapat beberapa antibiotika yang dites secara bersamaan. Untuk faktor yang perlu diperhatikan dalam tes sensitivitas ini ada waktu inkubasi, medium, dan pH, di mana waktu inkubasi, medium, dan pH yang digunakan sesuai dengan mikroorganisme yang akan diujikan nantinya. Untuk pengertian sensitif, dia merupakan keadaan atau sifat sensitif, sering digunakan untuk sifat responsif abnormal terhadap rangsangan atau memberi respon secara cepat dan akut. Intermediate merupakan keadaan di mana suatu antibiotik sudah tidak sensitif, namun dia belum mengalami resistensi. Kemudian ada resistensi, mungkin teman-teman sudah mengetahui, di mana resistensi merupakan suatu ketahanan suatu mikroorganisme terhadap suatu antimikroba atau antibiotik tertentu. Jadi resistensi merupakan keadaan di mana mikroorganisme berkemampuan untuk menahan efek antibiotik atau antimikroba tertentu. Pada penggunaan antimikroba, khususnya antibiotik, sering menimbulkan kegagalan dalam terapi. Ada dua faktor yang berpengaruh terhadap keadaan tersebut, antara lain resistensinya mikroorganisme terhadap suatu antimikroba atau antibiotik yang digunakan. Kemudian ada terjadinya superinfeksi. Kapan bakteri dikatakan resistensi? Bakteri dikatakan resisten terhadap antibiotik jika kadar maksimal antibiotik tersebut yang dapat ditoleransi oleh inang tidak menghentikan pertumbuhannya. Kemudian beberapa organisme resisten secara turun-temurun terhadap antibiotik. Misalnya organisme gram negatif resisten turun-temurun terhadap vancomycin. Pada umumnya organisme yang resisten mengalami perubahan genetik kromosom atau biasa disebut resisten kromosomal atau ekstra kromosom, biasa disebut resisten ekstra kromosomal, yang diikuti proses seleksi. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Kinah mengenai mekanisme resistensi antibiotik. Resistensi bakteri terhadap antibiotik pada dasarnya merupakan usaha dari bakteri untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana mekanisme resistensi itu terjadi? Ada beberapa cara yang dilakukan untuk dapat bertahan hidup terhadap antibiotik. Cara-cara yang dilakukan oleh bakteri untuk dapat bertahan hidup dari antibiotik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diskret uptake, yaitu menurunkan pengambilan masuknya suatu antibiotik melewati membran sel, sehingga apabila antibiotik tidak dapat masuk, otomatis tidak ada efek yang ditimbulkan terhadap bakteri. Dalam hal ini adalah perubahan permeabilitas pada membran sel bakteri. Yang kedua adalah efflux pumps. Ketika antibiotik masuk ke dalam sel, ternyata bakteri telah menciptakan sebuah efflux pumps yang dapat mendorong antibiotik atau mengeluarkan antibiotik dari dalam sel bakteri. Yang ketiga adalah alternatif enzim. Nah,
Bakteri memproduksi suatu enzim yang dapat merusak antibiotik. Contohnya adalah pada bakteri yang resistensi terhadap antibiotik golongan beta-laktam. Bakteri menghasilkan atau memproduksi enzim beta-laktamase untuk dapat merusak beta-laktam. Yang keempat adalah target alternatif atau perubahan target. Dalam hal ini, situs reseptor dari bakteri dirubah sehingga antibiotik tidak dapat berikatan, yaitu perubahan reseptor pada ribosom, perubahan ikatan silang pada DNA, atau perubahan situs aktif dari enzim pada DNA. Dan yang kelima adalah inactivating enzim, yaitu dengan cara menonaktivasi enzim. Tujuan pengujian dari analisis sensitivitas antibiotik adalah untuk dapat melihat tingkat sensitivitas antibiotik terhadap mikroorganisme patogen ataupun bahan patologik dengan melihat diameter zona hambat yang terbentuk, di mana zona hambat pertumbuhan inilah yang menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap bahan antibakteri. Adapun metode yang digunakan dalam pengujian sensitivitas antibiotik adalah metode Kirby-Bauer. Sensitivitas suatu bakteri terhadap antibiotik ditentukan oleh diameter zona hambat yang terbentuk, di mana semakin besar diameternya, maka semakin terhambat pertumbuhan dari mikroba, sehingga diperlukan standar acuan untuk menentukan apakah bakteri itu resisten atau peka terhadap suatu antibiotik. Standar acuan yang digunakan dalam pengujian ini adalah CLSI atau Clinical and Laboratory Standard Institute, di mana pada tabel dapat kita lihat zona hambat yang terbentuk dari masing-masing antibiotik yang digunakan atau diujikan. Selanjutnya, untuk melakukan interpretasi hasil, kita mengukur diameter zona hambat yang terbentuk pada saat pengujian. Kemudian hasil diameter zona hambat yang diperoleh pada saat pengujian sensitivitas antibiotik dibandingkan dengan standar acuan, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa antibiotik tersebut apakah masih sensitif, intermediate, atau sudah resisten. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.